Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap alim ulama yang kami taati, hadirin hadirat, para bapak, para ibu, jamaah salat subuh yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Allah masih memberikan hidayah, petunjuk, kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh, yang alhamdulillah kita bisa laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan pemberian ini sekaligus merupakan latihan bagi kita semua. Allah senantiasa tetap melimpahkan kepada kita semua, sehingga pasca Ramadan atau setelah Ramadan kita tetap diberikan kemuliaan seperti ini. Alhamdulillah, saat ini kita telah memasuki 10 yang pertama. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaat beliau kelak fi yaumil qiyamah. Hadirin para bapak, para ibu yang kami muliakan, di 10 yang pertama ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan kesunahan-kesunahan yang mudah-mudahan semua itu akan semakin melekat kepada diri kita ini. Semoga kita dapat menuntaskan minimal sampai 1 bulan ini. Kalau kita melihat di daerah-daerah lain, terutama yang disiarkan secara langsung di Timur Tengah, ya, di daerah Arab sana, setiap malam itu maka semakin meningkat, ya, barisannya semakin tambah ke belakang, masjidnya semakin penuh. Nah, mudah-mudahan ini juga berlaku di sini, bukan semakin maju. Kalau hari pertama barisannya 5, mungkin malam keduanya tinggal 4,5, malam keduanya tinggal 4. Dan mudah-mudahan nanti tidak semakin sedikit ini, bahkan semakin banyak. Ini Nabi telah mengingatkan ketika telah memasuki 10 terakhir, maka Nabi semakin mengencangkan. Umpama di sini sarung, ya, sarungnya semakin diperkuat. Kalau ada pakai sabuk hajian itu mapan. Jadi ketika dibuat ruku, dibuat sujud, ini tidak mudah lepas. Artinya semakin memperbanyak
ibadah malam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan seperti itu. Eman-eman bisa jadi Ramadan saat ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, dan itu patut kita tanamkan di dalam hati kita. Ini diwanti-wanti oleh Nabi, digambarkan di dalam sholat. Kalau kalian ingin khusyuk di dalam sholat, jadikan sholat subuh ini adalah sholat yang terakhir. Kita sudah tidak membayangkan kalau nanti zuhur sudah bisa sholat, nanti zuhur mungkin sudah disolati. Ini dengan tujuan agar supaya kita melaksanakan sholat itu benar-benar khusyuk. Kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini penuh dengan semangat, penuh dengan khusyuk. Ya, kita tanamkan di dalam hati kita, kita bayangkan Ramadan bulan ini adalah Ramadan yang terakhir, sehingga betul-betul dipenuhi waktu demi waktu dengan beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdhah, ibadah murni yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya, misalkan sholat, ataupun ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang secara umum, bisa ke sawah, bisa ke pasar, melaksanakan rutinitas yang berbagai macam dengan tetap diniati beribadah. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat sekalian, saya akan melanjutkan dari obat hati yang jumlahnya 5. Yang pertama dan yang kedua telah kita bahas bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah qiyamul lail. Bangun malam itu ternyata termasuk bagian dari penyakit hati. Mengapa ini dipilih sebagian bagian dari penyakit hati, obatnya penyakit hati? Li'annahu mudhibu kaidis syaitan. Karena dengan bangun malam ini dapat menghancurkan tipu dayanya setan, dapat menghancurkan rekayasa setan untuk melupakan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana demikian? Para bapak ibu sekalian, ketika kita tidur menit ke menit, jam ke jam, nah, bisa jadi kita ada yang tidur 1-2 jam atau bahkan sampai 3 jam. Nah, ini setan memperhatikan betul kepada gerak-gerik kita ini, terlebih ketika menjelang sahur. Semua manusia ini oleh setan ditelikung ibarat mayit, ditalikan, dipocong di bagian atas, kemudian juga ditelikung bagian tengah di arahnya perut, dan ditelikung di bagian bawah, persis keadaan mayat ketika akan disiapkan untuk dimasukkan dalam keranda, kemudian dilanjutkan masuk ke dalam liang lahat. Nah, ketika waktu sahur, tali setan itu semakin diperkuat. Nah, ketika kita mungkin dengar orang sahur-sahur, baik itu yang di jalan ataupun yang di masjid, ini semakin dipererat oleh setan, sekiranya tidak terlepas. Nah, ketika kita menyadari bahwa waktu ini adalah waktu yang kita disunnahkan untuk sahur, harus bangun, sunnah sahur yang dilanjutkan dengan sholat malam. Nah, kalau kita mampu bangun, jadi bangkit duduk,
ini tali pocong yang pertama yang ada di bagian atas ini akan terlepas. Jadi tinggal ikatan yang bagian tengah. Kalau sampai bangun ke kamar kecil dengan tujuan berwudu, maka tali yang kedua ini akan lepas. Kalau berwudu kemudian melanjutkan sholat, maka tali yang ketiga lepas. Kita sholat maka akan gagal tipu daya setan yang akan menggagalkan kita bangun. Ini selesai sudah, telah menggagalkan. Jadi mudhibun kaidas syaiton, mudhibu kaidas syaiton. Bangun malam ini dapat menggagalkan siasat setan agar supaya manusia itu agar terlelap tidur. Kemudian yang kedua, bangun malam itu wanahin anil ismi, dan lalai mencegah dari dosa. Karena apa? Dengan bangun malam dapat dimanfaatkan untuk beristighfar kepada Allah, dengan mengingat-ingat kekeliruan, kesalahan kita selama mungkin sehari atau sehari sebelumnya dan waktu-waktu sebelumnya. Itu adalah sebagai pencegah untuk menghapuskan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wadafi'udda, dikatakan obatnya hati, karena dengan bangun malam dari sisi kesehatan ini juga dapat mencegah dari penyakit anil jasadi, dari fisik kita. Mengapa demikian? Karena di waktu malam seperti ini sirkulasi udara ini masih jernih. Dari knalpotnya sepeda, knalpotnya mobil, truk dan lain sebagainya ini tiada. Jadi dari sisi kesehatan udara ini terbebas dari polusi. Sementara kita butuh menghidup udara. Dapat dirasakan ketika keluar dari kamar ada udara yang baru. Ini dapat menjadi sebuah obat bagi jasad. Wa mardar rabbih, dan akan memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi bangun malam ini da'bus salihin, adalah kebiasaan dari orang-orang yang soleh. Ciri-ciri orang soleh itu kalau malam bangun bermunajat kepada Allah. Nah, yang dimaksud dengan qiyamul lail, bangun malam itu adalah fi'lul ibadah fihi bisolatin aghairiha, yaitu bangun dengan beribadah, melakukan sholat dan ibadah yang lain. Bukan bangun kemudian mengambil HP, WA-an, Facebookan, Instagraman dan lain-lain, membalas mungkin WA yang selama sebelum tidur ini tidak terjawab. Mungkin kita hentikan sejenak, jangan ambil HP dulu. Walaupun makanya agar supaya ketika kita bangun ini tidak nyandak HP, tidak langsung ngambil HP, sebelum tidur dijauhkan. Jangan dikeloni HP-nya. Buka saja nanti pulang dari masjid. Buka saja nanti jam 6 atau jam 7. Kita fokuskan sementara adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya qiyamul lail, bangun malam jadi diisi dengan ibadah. Ini sebagaimana disebutkan Syekh As-Sawi di dalam tafsirnya, di dalam menafsiri firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Kita malam hari memang umumnya berselimut,
agar terhindar dari nyamuk, terhindar dari dinginnya malam ya. Nah di saat malam itu suruh hindarkan selimutnya, lepas selimutnya, bangun. Qumil lail illa qalila, kecuali hanya sedikit saja ya. Yang kita gunakan untuk tidur itu sedikit. Artinya kum ya adalah lis-shalah, bangun untuk sholat dan ibadah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab nasaihnya, di dalam kitab nasihat-nasihatnya mengingatkan, wa'lam anna qiyamil lail min athqali shay'in 'ala nafsi. Yang paling berat ibadah yang kita lakukan ini adalah bangun malam ya, termasuk sesuatu yang sangat berat ya. Wala siyama ba'dan naum, terlebih setelah tidur ya. Kepala rotok pening ya, kalau dibuat untuk bangun ya. Tetapi ini perlu terus dibiasakan ya. Wa innama yasiru khafifan bil i'tiyad, dengan berat jika dipaksakan sehari dua hari. Kalau menurut pengalaman para ulama, sesuatu yang berat itu akan terasa ringan minimal ketika telah dilaksanakan 40 hari. Kita paksakan bangun malam mungkin berat selama 40 hari. Insya Allah 41 ke depannya akan terasa ringan. Ini dapat kita rasakan ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Mungkin sehari dua hari terasa berat. Kita rasakan ketika genap 1 bulan, kemudian keesokannya hari raya yang sudah dibenarkan untuk tidak berpuasa ya, bahkan haram berpuasa. Nah seolah makan itu terasa asing bagi kita ya. Makan di pagi hari, di siang hari itu terasa asing. Karena apa? Karena sudah terbiasa berpuasa selama 1 bulan. Nah demikian juga dengan bangun malam. Kalau 1 bulan atau sampai 40 hari terus subuh berjamaah ya, di masjid atau sholat, suatu ketika kok tidak bangun, pasti diri ini akan terasa asing, merasa eman. Nah, jadi sesuatu yang berat jika dipaksakan ya, maka akan terasa ringan. Syekh Al-Busiri juga mengingatkan bahwa wan nafsu katifli intuhmilhu syabba ala hubbir radha ya. Nafsu itu bagaikan bayi anak-anak kita dulu ketika bayi, atau kita dulu ketika bayi. Bagaimana dengan bayi? Intuhmilhu syabba ala hubbir radha. Kalau kita biarkan bayi itu tidak disape, tidak dipaksa untuk tidak menyusu kepada sang ibu, maka sampai dewasa pun akan gemar menyusu. Walaupun sudah joko, sudah perawan, kalau misalkan dulu tidak disape, akan tetap nyusu kepada ibu. Nah karena dipaksa, bagaimana kita saksikan ketika bayi itu dipaksa disape, tak meronta-ronta, menangis ya. Nah demikian juga dengan nafsu, perlu dipaksa ya. Ya nafsunya meronta, pengen tetap bersama dengan bantal, pengen tetap bersama dengan selimut, tapi kita paksakan. Sekali lagi pengalaman para ulama minimal 40 hari. Mari kita coba, kita tes ya. Selama 40 hari bangun malam terus, insya Allah 41 berikut dan seterusnya akan terasa ringan. Ini sebuah resep yang ditawarkan oleh para ulama yang memang sudah pengalaman bangun malam. Jadi sesuatu yang berat itu akan terasa ringan satu dengan dibiasakan, wal mudawamah, terus dilanggengkan
dilakukan terus menerus secara kontinu. Jangan 40 hari itu ada yang kosong ya. Jadi hari kedua mungkin kosong, hari kelima kosong, hari ketujuh kosong. Tidak terus menerus ya. Selama 40 hari terus menerus. Wasabri 'alal masyaqqah, dan terus bersabar terhadap sesuatu yang berat itu. Kita paksakan dengan penuh kesabaran, kita paksa untuk bangun. Wal mujahada fi awalil amri, dan harus bersungguh-sungguh ketika mengawali ya. Ibadah apa yang belum pernah kita lakukan, ini perlu dipaksa. Misalkan membaca Al-Quran, ini adalah bulan kesempatan kita untuk deres Al-Quran. Kita berat sekali untuk pegang Al-Quran, kita paksa ambil Quran, baca 1-2 ayat. Kalaupun sudah tidak mampu ya sudah, lepas ya. Zuhur misalkan, nanti asar ambil lagi setelah sholat, ditambah. Kalau tadi mampu 2, kita nambah menjadi 3 ayat. Terus begitu latihan ya. Jadi nambah sedikit demi sedikit ya. Terkait dengan Al-Quran ya. Orang-orang yang hafal Quran itu mampu membaca selembar, sakjuz, bahkan sampai menghatamkan dalam sehari. Itu kok bisa mampu? Ya karena mereka itu latihan dari 1 huruf, 1 kalimat, 1 ayat ya. Itu dibiasakan terus dan terus ya. Ya akhirnya tanpa terasa. Dan kalau sudah melakukan ibadah itu sudah tanpa terasa, artinya ia telah merasakan nikmat, ladzatul ibadah, ladzatus shalah, ladzatu qiraatil Quran ya. Nah ini perlu kita coba di usia kita yang sudah 40 tahun ke atas ini. Kapan lagi ya. Kapan lagi kalau tidak dicoba mulai sekarang ya. Ya tidak perlu banyak-banyak kalau memang terasa berat. Berangkat dari yang sedikitnya, tapi terus ya, yang istiqomah ya, terus ajak ya. Summa ba'da dzalika yanfatihu babal unsi billahi ta'ala, pasti setelah itu akan merasakan senang bersama dengan Allah. Akan Allah buka rasa senang beribadah. Wahalawatil munajah, dan senangnya bermunajah ya. Baca istighfar senang ya di waktu-waktu sahur gini, astagfirullah, astagfirullah. Baca salawat senang. Tergantung dari senangnya para bapak sekalian, para bapak ibu sekalian. Karena memang manusia itu beragam ya. Ono yang senang baca salawat, ada yang senang baca istighfar, ada yang senang wiritan tasbih. Makanya Allah memberikan ragam bacaan begitu ya. Karena memang kecenderungan manusia itu macam-macam. Nah, dan semuanya itu adalah pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita lakukan sesuai dengan kecenderungan kita, dengan kesenangan kita. Tujuannya sama, yakni menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan berikan rasa manis ya, rasa senang di dalam beribadah. Waladzatil khalwa bihi, dan Allah akan berikan rasa senang menyendiri dengan Allah ya. Ya kalau bareng dengan sesama manusia merasa resah tambahan ya. Merasa sibuk hatinya. Ketika wiritan, baca Al-Quran atau baca apa saja yang fokus kepada Allah, ia merasa adem ya. Jadi setiap tarikan nafas ini merasakan senang ya. Merasakan senang bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah ketika sudah bisa seperti itu, maka manusia tidak akan merasa puas dari bangun malam ini, akan kurang ya. Tidak akan pernah merasa puas, terlebih terasa berat. Sudah hilang rasa berat itu tadi ya.
yang semula sangat berat sekarang akan hilang dan merasakan kebahagiaan, dan dijauhkan dari rasa malas ya. Malasnya sudah hilang ya. Kama waqa'a dzalika lis-shalihin min ibadillah, sebagaimana yang terjadi pada hamba Allah yang soleh. Hamba-hamba Allah yang soleh sudah seperti itu. Nah, konon ya, kalau Bapak Ibu sekalian pernah menangis zamannya Ki Yahya Sabrawi di Ganjar, suatu contoh ya, kini yang sepuh-sepuh menang itu. Menurut penuturan keluarga, penuturan para santri, itu kalau sudah jam-jam 3 itu getaran suaranya ini terdengar sampai sekian meter ya. Misalkan dari piimaman ini sampai ke pojok di luar sana itu terdengar kalimat apa? Kalimat Allah ya. Allah, Allah, Allah. Bunyi seperti itu sangat keras ya, sangat keras. Nah, orang-orang yang sudah selevel ini ya, itulah yang dikatakan as-sholihin. Dia lebih senang ketika berada di jam-jam malam, berada di keheningan malam. Yang lain terlelap tidur, beliau justru berasik dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Tentunya ini berlaku kepada siapapun ya, kita semua bisa. Nah, sekarang kok masih belum bisa? Karena masih belum latihan ya. Kalau saat ini belum bisa, maka perlu latihan. Kalau tidak pernah latihan, ya tidak akan bisa. Orang yang hebat sepak bola itu ya karena latihan ya. Orang yang hebat ini juga karena latihan. Orang yang hebat menyanyi, hebat bela diri, semuanya itu karena latihan. Orang yang hebat bermunajat, yang dekat kepada Allah adalah hasil dari latihan. Tidak mungkin ucuk-ucuk kemudian bisa ya. Jadi harus berangkat dari yang sedikit ya. Sehingga sebagian ulama itu mengatakan, in kana ahlul jannah fi misli ma nahnu bihi bil lail innahum la fi 'aisyin thayyibin ya. Bahkan mereka itu menggambarkan kalau ternyata nanti di surga kita merasakan seperti enaknya, betapa senangnya orang berada di surga itu. Mereka berada di dalam kehidupan yang thayyib, yang baik. Tentu komentar seperti ini yang mereka rasakan itu bukan fisikal ya, bukan yang berbentuk fisik, bukan yang berbentuk makanan ya. Senangnya di surga itu makan makanan yang lezat, pengen sate datang sate, pengen gulai, pengen prasmanan, semuanya lengkap. Bukan itu yang mereka katakan, tetapi kesenangan hati, kesenangan hati. Kalau kesenangan fisik tidak tubuh ya, kita pengen apa misalkan, pengen gulai, sudah tiap hari makan gulai ya, untuk ketiga harinya mungkin sudah enek ya. Tetapi kalau kesenangan hati ini tanpa batas ya, tidak ada batasnya. Nah, kata orang yang ahli bangun malam, kalau di surga seperti ini nikmatnya, betapa senangnya di surga itu. Wa qala akhar ya, sebagian ulama yang lain mengatakan, mundu arba'ina sanatan ma ghammani syai'un illa tulu'ul fajri ya. Kata mereka yang ahli bangun malam itu, tidak ada yang lebih menyusahkan saya kecuali kalau sudah terbit fajar, artinya malam sudah habis ya. Habis ya. Karena bagi mereka kesenangannya adalah di malam hari, bermunajat kepada Allah. Sama halnya senangnya kita kepada sepak bola misalkan ya, senang menikmati sepak bola dari detik ke detik ya, ketika melihat pemain itu menggiring bola terasa nikmat ya. Setelah buyar ya, ini merasa menyesal, oh kok wis buyar. Nonton tinju, oh kok wis buyar.
main sekakan, kok sudah siang misalkan sampai malam hari. Nah, bagi sebagian ulama ya, susahnya itu adalah ketika keluar fajar, ketika sudah siang ya. Yang siang artinya sudah manusia pada bangun, sudah hiruk pikuk dengan gemerlap dunia. Wa qala akhur, menurut yang lain, ahlul lail fi lailihim aladdu min ahlil lahwi fi lahwihim. Keasikan mereka di malam hari itu bagaikan orang yang asik di dalam permainan. Seneng opo? Kita ini senengnya apa? Bal-balan, seneng ya. Sekakan, seneng tril-trilan, misalnya seneng. Nah, orang yang bangun malam melebihi dari kesenangan mereka yang tak berguna itu, kesenangan yang tidak ada artinya. Wa qala akhar laula qiyamul lail wa mulaqatul ikhwani fillah ma ahbabtu al baqa fid dunya. Menurut pandangan yang lain, kalau seandainya tidak ada waktu malam, tentu saya gak kerasan di dunia ini. Kalau seandainya tidak ada waktu malam dan tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan saudara yang seiman, yang seislam, yang sama-sama Allah berikan kenikmatan bangun malam, saya wis gak kerasan ya, di dunia ini. Ya masih kerasan di dunia karena di dunia itu Allah masih berikan waktu malam ya. Jadi senangnya adalah ketika berada di malam hari. Banyak sekali hadis-hadis yang masyhur yang menjelaskan akan keutamaan bangun malam. Wa qad shalla khalaik minhum al-fajr bi wudu'il isya ya. Banyak para ulama itu yang sholat subuh, wudunya itu adalah wudu yang digunakan untuk sholat isya. Jadi wudu dari isya ini tidak batal ya. Artinya ya mereka tidak tidur ya, terus bermunajat kepada Allah. Lah ini kalau dibandingkan kepada kita, tentu ini adalah kelas tinggi ya. Wong kita setelah isya sibuk dengan yang lain, capek kemudian tidur ya. Nah ini mulai dari isya wudunya tidak batal ya. Tentu juga tidak tidur. Satu wudu dari isya dilaksanakan sampai sholat subuh. Nah orang-orang seperti ini adalah mereka yang digambarkan oleh Al-Quran, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Orang yang seperti ini adalah orang yang telah Allah berikan hidayah, maka patut kita tiru ya, supaya Allah juga memberikan hidayah kepada kita, bisa tergolong dari orang-orang yang seperti itu. Mereka kan juga manusia ya, yang dikonsumsi ya makanan, nasi dan lain sebagainya. Masa kita tidak bisa yang sama-sama manusia? Maka yang kita bisa lakukan adalah berdoa kepada Allah supaya juga dibisakan seperti itu. Allah berikan kita kemampuan sebagaimana yang telah Allah berikan kepada mereka ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah berikan jalan sebagaimana yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka. Fa'alaika rahimakallah biqiyamil lail. Untuk itu maka oleh musannif ya, kita diingatkan, saya panjenengan semua ini sekiranya bisa bangun malam. Untuk sementara ini kita bisa kan ya, kita bisa setelah sahur ya, kemudian dilanjutkan datang ke masjid. Dan ini adalah bulan latihan ya. Tentu tidak berlaku di bulan puasa ini ya. Kalau latihan ya, kalau sudah kokoh di bulan puasa ini untuk menghadap 11 bulan ke depan. Nah, kalau selama 1 bulan ini kita bisa, maka 11 bulan ke depan itu menjadi harapan kita bisa melaksanakan bil muhafadah, terus dijaga
Jadi malam ini dijaga, sekiranya besok juga mampu, minggu ini bisa, minggu kedepannya juga sekiranya tetap mampu. Wal bil iktiksar minhu, terus memperbanyak bangun malam. Allah katakan, wa kun min ibadir rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yubituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Jadilah kita ini adalah hamba Allah yang Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah yang Maha Pengasih, penyayang. Sehingga dari sifat-sifat ibadir Rahman ini, hambanya Allah ya, ketika berjalan ya dalam keadaan andap asor ya, merendahkan diri, tidak sombong. Ketika dicerca oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tak berilmu, qalu salama, dia hanya ucapkan salam, tidak membalas ya. Ketika dicerca, dicaci oleh orang ya, mesti di dunia ini lingkungan sekitar mesti usil ya. Sebagaimana diceritakan ya, seorang anak dan seorang ayah dengan kendaraan hewan, kok sama-sama dituntun ya, hewannya dituntun. Sang tetangga usil, buat apa dia punya birol ya, punya kuda, kok hanya dituntun, kok tidak dikendarai, kok tidak ditumpangi. Ini satu usilan, terus berangkat ya. Akhirnya ditunggangi oleh keduanya. Yang sebelah usil, masa birol seperti itu dikeroyok sang bapak dan sang anak ya. Akhirnya sang bapak turun ya, diomeli lagi oleh sebelah. Begitu apa orang tua ini, kok anaknya malah yang disuruh nunggang, sementara dia kan sudah sepuh ya, mestinya kan anaknya yang dibawa, ganti anak yang suruh turun. Yang sebelah mengatakan, tega betul sang orang tua ini, masa anaknya gak tidak diikut sertakan untuk menumpangi. Inilah kehidupan dunia ya. Kalau mendengar orang tidak ada yang benar ya, semuanya menilainya keliru. Makanya ketika ada ucapan seperti itu, ibadur Rahman, hamba Allah yang penuh kasih sayang, qalu salama ya, wis gak ngereken ya. Apa kata orang, biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itu istilah bahasa Indonesia. Jadi yang ditatap hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perlu ngereken manusia. Karena ketika repot untuk membalas manusia, gak jalan-jalan. Nah, tidak jalan-jalan untuk menuju Allah karena sibuk dengan membalas ocehan orang lain. Para hadirin, para hadirat, demikian obat hati yang ketiga adalah bangun malam. Mudah-mudahan dengan telah diulas oleh para ulama ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subuhun qudusun rabbuna wa